Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Fernando dari kelas Informatika B2. Di sini saya akan mengerjakan tugas Cisco Packet Tracer ya. Di sini Packet Tracer VLSM Design and Implementation Practice. Ini soalnya seperti ini. Pertama, itu di sini kita mempunyai beberapa jaringan ya. Di sini ada 5 jaringan. Jaringan pertama, jaringan kedua, ini jaringan ketiga, jaringan keempat, dan ini yang jaringan kelima routernya. Dan kita lihat dulu soalnya. Di sini terdiri dari 4 switch ya. Pertama, ini ada switch pertama, switch kedua, switch ketiga, dan switch keempat. Di sini yang pertama kali itu kita disuruh mencari subnet mask dan host address ya, dari tiap-tiap switch ini. Nah, saya sudah membuatnya di sini. Bagaimana cara mencari subnet mask dan host address-nya? Rumusnya itu 2 pangkat X dikurang 2 ya. Nah, di sini kita lihat lagi soalnya. Di sini subnet mask accommodate the number of Oke, di sini kita suruh mencari mengakomodat ya. Jadi boleh lebih dari 58 host ini, dan tapi tidak boleh kurang dari 58 karena range-nya seperti segitu. Jadi di sini kita cari saja 2 pangkat berapa yang bisa melebihi 58, pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 dikurang 2 ya. Dikurang 2 sama dengan 62. Nah, ini masih bisa ya karena ini 58, 62 tidak terlalu jauh. Ingat mengakomodir, jadi tidak boleh kurang dari 58 ini, tapi boleh lebih. Tapi lebihnya juga jangan jauh-jauh. Nah, selanjutnya kita lanjut cari aja nih yang kita sudah mencari yang switch keempat, kita cari yang switch ketiga. Di sini biasa tadi 2 pangkat. Berarti di sini untuk mendapatkan 29 itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2. 32 ya. Ini masuk nih. Di sini masuk 32 dikurang 2. 30. Yang switch ketiga. Dan yang switch keduanya 15. Sorry. 2 pangkat berapa biar jadi 15. 2 pangkat 3 itu masih 8, 2 pangkat 5. Pangkat 5 juga bisa sih, 2 pangkat 5. Bisa main aja 2 pangkat 5. 32 ya. 32 kurang 2. Oke, bisa 30. Dan di sini ada switch yang pertama itu hostnya 7, jadi 2 pangkat 4 ya, bisa ya. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4 16. 16 dikurang 2 kurang 2 sama dengan 14. Nah, bisa seperti ini. Selanjutnya di sini di sini ada serial ini 2 ini. Serial itu dengan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dengan 4 kurang 2 dengan 2 pas. Oke, kita sudah mencari ininya. Subnet mask itu pertama kita menggunakan bilangan biner yang 1111 itu. Bilangan biner itu satu-satunya, satu oktavnya itu 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini jadi ini aja. Oke. Nah, ini bilangan biner. Nah,
Bagaimana mencarinya di sini kan? Di sini tadi kan rumusnya 2 pangkat X ya. Nah, X-nya ini nih, kan namanya ini, itu adalah melambangkan angka 0. Jadi angka 0 itu dimulainya dari belakang. Nah, selanjutnya, jadi kan kita tidak mungkin tuh menginginkan satu-satu gini nih bilangan biner. Bilangan biner itu juga ada lambangnya lagi, seperti kalau tidak salah 128, 4, 32, terus 16, 8, 4, 2, 1. Nah, kalau tidak salah seperti ini. Ini semua kalau kita jumlahkan nih, 8 ini, jumlahkan itu menjadi 255. Nah, kan tadi di sini kan pangkatnya 6 ya. Jadi kita menghitung dari belakang sini. Jadi misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan ada 8 ya, satu oktavnya ada 8. Jadi kalau di sini kan pangkatnya 6, jadi kita satu dari belakang itu kita ganti semua jadi 0. Ini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi yang kepakainya itu satu depannya saja, 2. Di pangkat 6 ini, depannya 2 ini bang, satunya, sisanya 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, karena kita yang makainya 2 doang, kan tadi yang kepakai 2 doang ya kalau kita pangkatnya 6. Jadi yang dipakai itu depannya doang ini nih. Depannya doang 128 ini. 128 dan 64 ini. Karena yang sisanya belakang tadi kan 0 semua ya. 128 ditambah 64 itu kalau tidak salah berapa ya? 192. 192. Oke. Jadi subnet mas untuk switch yang keempat ini, switch 4 ini seperti ini. 255 dan 192. Oke. Itu juga seterusnya untuk mencari switch, selanjutnya di switch yang ketiga dan seterusnya. Oke, kita coba cari yang switch yang subnet max yang switch yang ketiga ya. Di sini pangkatnya 5 nih, jadi beda sama yang pertama tadi. Jadi yang kepake itu angka satunya 3 berarti ya. Karena angka 0 di belakangnya itu jadi 0, angka 1 di belakangnya jadi 0 semua. Jadi di sini itu 3 ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada pangkatnya 5. Nah, kita memanggil menggunakan rumus yang ini tadi. Kalau tadi pangkat 6 yang ditambahkan 2 angka dong di depannya 1, 2, 4 tambah 4, karena di sini jadi 3. Kita tambahkan lagi, berarti 128 tambah 64 tambah 32. Hasilnya berapa tuh? Ini untuk kelas SD keempat ya. Nah, untuk hasilnya berarti maksudnya 255 128 tambah 64 tambah 32 itu berapa ya? Bentar saya hitung. 192 tambah 32 gitu aja. 192 tambah 32 itu 92 tambah 32 224. Nah, berarti subnet mas untuk switch yang ketiga itu 224 akhirnya. Oke, kita lanjut yang untuk switch yang kedua nih. Nah, ini pangkat 5 juga sama ya, seperti di atas. Jadi standarnya sama 255, 255, 224. Dan yang switch yang pertama nih, kita buat dulu ya subnet. Oke, di sini pangkat 4 beda sama yang atas tadi, berarti angka satunya nambah jadi 4 ya. Angka depannya nambah jadi 4, sisanya belakangnya jadi 0. Jadi subnetnya 128 tambah 64 tambah 32, 224 tambah 16 tambah 1 lagi dia. Tambah 16 itu 224 tambah 16 jadi 240. Benar ya? 24 tambah 16, nah 240. Jadi subnet mas untuk switch yang pertama itu 255, 255, 240. Oke, ini switch sudah ketemu ya. Jadi oke, tadi setelah kita mencari host address dan subnet max saya dari setiap switch, kita akan lanjut lagi ya di sini.
kita akan lanjut soalnya tadi kan sudah menyelesaikan yang ini ya. Kita lanjut di sini. Nah, kita disuruh mencari kotak ini ya. Tadi untuk mempersingkat waktu saya sudah mencarinya. Nah, ini hasilnya. Untuk range IP-nya di sini ada subnet description, first needed. Untuk address di sini ada first usable network address dan sketch dan broadcast address di sini ya. Nah, sudah saya isi. Nah, kita step 3. Step 3 ini documentation scan. Di sini send the first usable IP address to remote 1 router 1 ini ya for the tulang dan warning. Nah, tergantung routernya ya. Jadi untuk router ini ke switch 2 dan switch 1 itu kita akan menggunakan persusible IP. Persusible IP itu yang mana? Nah, ini persusible IP. Karena ini router 1 itu terhubung ke switch 2 dan switch 1. Jadi persusible IP switch 2 itu di sini ada 192, 168, 72, 97. Dan yang switch 1 itu persusible IP-nya ada 192, 168, 72, dan 129. Itu dia persusible IP. Dan di sini kita lanjut ke soalnya mana tadi? Send the persusible IP sama juga untuk ke router 2 ya. Untuk router 2 juga sama untuk ke switch 4 karena dia router 2 ini terhubung ke switch 4 dan switch 3. Juga menggunakan persusible IP nanti. Oke. Send the second usable IP address to untuk IP address switch ya, untuk itu menggunakan second usable IP. Maksudnya second usable IP itu ini ya. Contoh ini router pertama ke switch kedua. Switch kedua kan di sini persusible IP-nya 97 ya. Nah, kalau yang ini switch second usable IP itu jadi 192.168.72.97 ini ditambah 1 jadi 98 seperti itu untuk switch 2. Itu namanya untuk switch-nya untuk dia memakai second usable IP. Dan di sini send the last usable IP address to the host. Nah, kalau untuk hostnya nanti dia akan memakai broadcast address ini ya. Broadcast address untuk the last usable IP itu maksudnya ini. Misalnya contoh 63. Nah, 63 ini ntar akan dikurang 1 jadi 62 gitu. Itu maksudnya dari the last usable IP ya. Kita lanjut saja ke konfigurasi di sini. Nah, kita akan pertama itu akan mengkonfigurasi router 1 ini ke switch 2 dan switch 1 ya. Oke, kita masuk saja. CLI-nya ya. Di sini router aja. Nah, di sini enable konfigurasi terminal. Di sini interface-nya karena kita akan menggunakan dari router ke switch dulu ya. Interface di sini kick 0x1 ya. Interface G0/1. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu enggak tadi kan untuk ke router ke switch itu kita menggunakan first usable IP. Jadi kita lihat di sini tadi IP. First usable IP dari switch 2 itu nah ini dia. 192.168.72. Oke, kita copy saja ya biar cepat. Kita di sini kita paste. Nah, selanjutnya di sini subnet max-nya. Subnet max untuk switch 2 itu berapa sih? Jadi kita sudah cari. Nah, itu fungsinya subnet max untuk bicara ini. Subnet max untuk switch kedua itu di sini ada 255, 25, terakhirnya 224 ya. Oke, kita tulis aja sini 255, 255, 255, 224. Nah, jika sudah kita enter saja. Dan ya. Nah, kita lanjut dari router 1 ke switch 1. Jika tadi kan sudah ya untuk switch 2-nya, kita lanjut ke switch 1-nya. Seperti biasa tadi enable. Kita sudah masuk di ini. Sudah masuk, kita langsung interface aja. G. Nah, G yang ini nih ya, G 0.0. Sini IP address-nya berapa? Untuk dari router 1 switch 1 itu first usable IP-nya tadi itu, nah ini dia first usable IP dari router 1. Oke, kita paste di sini.
biasa subnet masknya berapa untuk switch 1 ini. Tadi kita sudah cari subnet masknya itu untuk switch 1 ujungnya 240 ya. Terus dari sini 255 240. Nah, enter saja. Sudah ya. Coba kita lihat. Di sini materi projectnya. Nah, di sini projectnya sudah 46% komplitnya ya. Dari 0%. Cek result dulu biar tahu. Di sini tadi udah. Jadi kita berhasil menghubungkan router 1 ke switch 2 dan switch 1 ya. Sudah berhasil menghubungkannya. Jadi kita lanjut. Oke, tadi setelah kita berhasil mengkonfigurasi IP addressing dari router 1 ke switch 2 dan switch 1 yang soal yang ini ya. Kita sudah berhasil, kita lanjut saja ke soal yang ketiga nih. Kita langkah saja soal yang kedua buat yang terakhir. Nah, step 3 ini configure IP addressing on user 4 including the default gateway. Nah, kita yang menggunakan broadcast tadi ya. Kita menggunakan broadcast tadi yang ini broadcast address karena di sini soalnya nih send the last usable IP addresses to the host. Nah, itu menggunakan apa namanya? The last usable IP ya. Kita masuk saja ke user 4. User 4 di sini IP configuration. Kita lihat tadi ya yang tabelnya. Nah, karena user 4 itu ada di switch keempat ya kalau nggak salah ya. User 4 ini ada di switch keempat. Jadi kita akan di sini IP address-nya menggunakan broadcast address dari switch keempat ya. 192.168.72.63. Nah, karena tadi host untuk last usable IP itu 63 dikurang 1, jadi di sini 62. Subnet max-nya dari switch 4 karena user 4 ada di switch 4. Subnet max-nya dari switch 4 itu kalau nggak salah ini 192. Kita sini isi saja 192. Dan untuk default gateway-nya kita isi dengan first usable IP dari switch 4 ya. Di sini first usable IP yang ini. Kita copy aja lah biar cepat. Oke. Pas dari sini ya. Nah, jika sudah kita silang saja. Kita silang saja dan kita lihat project. Yang tadi 46% sekarang sudah 66%. Di sini juga sudah kelihatan ya cek result. Kita sudah berhasil mengerjakan. Nah, udah bisa ya. Untuk soal yang ketiga nih, konfigurasi IP addressing di user 4. Oke, kita lanjut tadi setelah mengerjakan dua soal tadi ya. Mengerjakan dua soal tadi dari step 1 yang ini mengkonfigurasikan IP addressing dari router 1 ke switch 2 dan switch 1 karena ini LAN-nya. Dan yang tadi yang ini step 3 konfigurasi IP addressing pada user 4 yang ini menggunakan default gateway. Dan kita lanjut ke yang ini nih, configure IP addressing on the switch 3 default gateway. Nah, kita akan mengkonfigurasi yang terakhir ini yang switch 3. Kita lihat dulu tadi resultnya. Di sini resultnya itu, nah ini dia, default gateway dari switch 3 VLAN 1 ya. Kita konfigurasi saja. Di sini kita masuk switch 3 ya. Ntar aja di mana aja switch 3 enable configuration terminal. Ini interface tadi karena itu yang VLAN 1 ya. Di sini VLAN 1. Di sini IP. Di sini IP default gateway address IP default gateway. Nah,
IP default gateway-nya itu untuk switch 3 ini kita memakai yang karena ini switch 3 kita pakai yang ini ya, apa default gateway-nya yang 192.168.725.865 ini. Kita akan memakai yang ini, kita copy saja. Ini kita pakai di sini ya. Nah, kita akan memakai yang itu. Kita enter saja. Kita exit. Kita di sini kita masuk lagi ya ke tadi ya, enable configuration terminal VLAN 1, kita masuk lagi ke VLAN satunya. Di sini kita kasih IP address ya untuk VLAN satunya. Kita lihat lagi soalnya. Di sini kan tadi send second usable IP address to switch. Nah, jadi untuk switch ini kita akan menggunakan second usable IP. Second usable IP itu yang ini ya. Second usable IP maksudnya dari default gateway yang tadi nih, dari switch 3 ini 65 itu kan angka belakangnya 65, kita tambah 166, itu namanya second usable IP ya dari switch 3. Oke, kita masukin saja ya, kita copy yang ini. Tapi address ya di sini ya, address dan subnet max dari switch 3 tadi ya, kita sudah cari subnet max dari switch 3 itu ini nih, 255, 255, 224 saja. Enter. Nah, sudah no shutdown. Kita lihat ya di projectnya sudah sampai mana soalnya 90%. Di sini sudah 90%. Jika kita lihat cek resultnya, oh di sini ada yang salah IP address-nya, IP address incorrect. Bentar ada yang problem dikit. Oh, tadi kita lupa ubah ya. Di sini di switch 3. Nah ini 65 ya. Jadi dia tabrakan. Tadi kan saya lupa untuk untuk switches itu kita memakai second usable IP. Jadi yang tadi 65 itu ditambah 1 jadi 66. Jadi tadi saya salah di sini, tidak. Itu kita masuk saja ya. Kita masih di sini. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.266 karena ini pakai second usable IP. Sini sama. Oke, kita coba lihat ya. Projectnya kita udah seberapa. Seharusnya ini 100%. Oke, di sini sudah 100% ya. Tadi kesalahan dikit di IP address-nya. Yang perintahnya suruh memakai second usable IP, saya malah samakan IP dengan IP default gateway dari switch 3. Oke, di sini sudah berhasil semua ya. Sudah 100%. Yang ini berarti tadi berhasil, step 1 berhasil, step 2 juga berhasil, step 3 berhasil. Nah, jika sudah berhasil semua, di sini sudah 100% ya. Di sini sudah berhasil semua. Kita next saja. Jadi untuk konfigurasi dari materi VLSM design dan implementation practice sudah selesai sampai sini karena sudah kompletnya 100%. Jadi saya dan Fernando dari kelas Informatika B2, jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.